Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aprizal dengan NIM 33 2017 007. Hari ini akan membahas materi mengenai suku banyak. Pada teman-teman sekalian sudah mengerti dong apa itu suku banyak. Suku banyak kita ada 3 materi yang perlu saya sampaikan nanti. Pertama itu materi algoritma pembagian suku. Algoritma pembagian suku banyak, satu itu tentang pengertian nilai dan suku banyak. Pengertian suku banyak itu suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat suku banyak dalam X sederajat N dinyatakan dengan, nah ini sudah ada rumus umumnya, AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X N min 2 ditambah sampai dengan A1 X ditambah A0. Nah contohnya ini ada di sini 6x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 4x min 8 adalah suku banyak berderajat 3. Kenapa berderajat 3? Karena ada x pangkat 3. Sedangkan koefisien x pangkat 3 adalah n, koefisien x kuadrat adalah min 3. Nah, koefisien itu yaitu angka yang berada di depan variabel. Ya, ini koefisien dan ini adalah variabel. Nah, selanjutnya dari situ nilai suku banyak dengan derajat n dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi. Nah fungsinya itu ialah yang tadi ada yang ini tadi, maka ini suatu fungsinya. Nah untuk menentukan nilai suku banyak dapat dilakukan dengan 2 cara. Nah cara yang pertama itu substitusi dan cara kedua itu skematik atau Horner. Untuk yang substitusi seperti biasa tinggal kita masukkan nilai fungsi, misal F3 di sini itu sama dengan 72, maka kita masukkan 3 ke dalam sebuah persamaan. Nah, ke dalam persamaan ini X ini kita ganti dengan 3. Algoritma pembagian suku banyak yang dengan cara kedua yaitu skematik atau Horner. Nah, kalau skematik atau Horner ini bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, nanti akan menghasilkan untuk X sama dengan 5 adalah 186. Caranya sudah ada seperti ini. Algoritma pembagian suku banyak. Derajat suku banyak pada hasil bagi dan sisa pembagian. Derajat merupakan pangkat tertinggi dari variabel yang terdapat pada suatu suku banyak. Jika suku banyak f fungsi x berderajat n dibagi oleh fungsi berderajat 1 akan menghasilkan hasil derajat n-1 dan sisa pembagiannya berbentuk konstanta. Untuk menentukan derajat hasil bagi dan sisa pembagiannya, sisa pembagian suku banyak dapat kita dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara susun ke bawah seperti ini, selayaknya kita susun operasi susun ke bawah. Yang kedua itu cara Horner yang tadi. Nah, ini merupakan contoh. Ini tadi kan ada 2 cara nih. Ini ada 2 cara, cara susun ke bawah dan cara Horner. Nah, ini contoh. Nah, ini merupakan contoh yang kita selesaikan menggunakan cara susun bawah. Pengguna yang materi kedua itu penggunaan teorema sisa dan teorema faktor. Pertama, penggunaan teorema sisa menentukan sisa pembagian suku banyak dan bentuk linearnya. Teorema 1, sisa 1, jika suku banyak f dibagi x min k, maka sisa pembagiannya adalah f fungsi k. Nah, tentukanlah sisa pembagian dari fx x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dibagi x plus 2. Nah, ini kita fungsi x dan fungsinya min 2 kita masukin. Ini kan x plus 2, setelah kita operasikan menjadi x sama dengan min 2. Nah, makanya x min 2 ini, fungsi min 2 ini kita masukkan di dalam sebuah persamaan akan menghasilkan sama dengan 1. Jadi sisa pembagiannya adalah 1. Ini teorema sisa 2. Nah, teorema sisa jika suku banyak fungsi x dibagi ax plus b, maka sisa pembagiannya adalah fungsi min b per a. Contohnya tentukan sisa pembagian dari ini dibagi 5x plus 1. 5x plus 1-nya kita operasikan dulu menjadi 1/5 ya, min 1/5. Maka didapat di sini fungsi min 1/5 kita masukin, maka mendapat sisa pembagiannya adalah min 2.
Penggunaan teorema sisa dan teorema faktor. Nah, ini teorema sisa 3. Jika suatu banyak f(x) dibagi x min a, x min b, maka sisanya adalah px plus q, di mana f fungsi a sama dengan pa ditambah q dan fungsi b sama dengan pb ditambah q. Contohnya nih, jika fungsi x sama dengan x kurang ketiga min 2x kuadrat ditambah 3x min 1 dibagi x kuadrat plus x min 2, tentukan sisa pembagiannya. Nah, ini suatu penyelesaiannya menggunakan teorema sisa 3. Nilai P dapat dicari dengan mengeliminasi Q dari persamaan 1 dan 2. Maaf ya, agak ribet. Nah, persamaan 1 dan 2 sudah didapat, maka kita eliminasi sehingga nanti jadi sisa pembagiannya sama dengan Px plus Q. Nah, tadi P-nya sudah diketahui 8 dan Q-nya ditahu 7, maka dimasukkan P-nya berapa dan Q-nya berapa. Penggunaan teorema faktor. Jika fungsi X suatu suku banyak, maka X min K merupakan faktor. Nah, ini contoh faktor-faktor dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min X ditambah 2. Nah, penjelasannya bisa dilihat di sini menggunakan tadi Horner ya, ini Horner. Menentukan akar rasional. Jika diketahui suku banyak fungsi X dan X min A adalah faktor dari fx, maka A adalah akar dari persamaan fx atau fungsi A sama dengan 0. Sifat-sifat akar persamaan suku banyak. Untuk suku banyak berderajat 2, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka 1 X1 ditambah X2 nya itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 nya itu sama dengan C per A. Untuk suku banyak berderajat 3, jika X1, X2, dan X3 adalah akar persamaan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X3 sama dengan C per A. Dan yang ketiga itu X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. Untuk suku banyak berderajat 4, bisa dilihat di sini akan menghasilkan sama yang seperti tadi, cuman setelah dioperasi. Nah, yang beda X1 X2 X3 dikali X4 itu sama dengan E per A. Contohnya bisa dilihat sendiri, ini penyelesaiannya, ini menggunakan cara Horner juga. Lalu disubstitusi. Nah, maka 1 adalah persamaan fungsi X sama dengan 0, X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan dari persamaan yang di atas ini. Persamaan yang atas ini difaktorkan menjadi X min 1 dikali X kuadrat ditambah 5X min 6 sama dengan 0. Nah, maka didapat X-nya itu sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Itu saja penjelasan saya mengenai suku banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.